Tapi saya sudah terlanjur sakit hati karena diperlakukan layaknya seorang kriminal dan langsung divonis dengan memblokir kartu kredit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Finansial. Kali ini saya akan bercerita tentang balada kartu kredit Genius. Langsung saja, nggak perlu banyak basa-basi. Balada ini dimulai ketika di pagi hari yang buta saya ingin mengecek tagihan kartu kredit Genius saya. Saya masuk di aplikasi Genius, lalu ke menu kartu kredit, dan ketika saya buka, saya dikejutkan dengan notifikasi yang ada di dalamnya. Kamu memiliki tagihan yang belum dibayar lewat tanggal jatuh tempo. Seketika saya shock, campur bingung, sambil mengingat-ingat apakah saya benar-benar lupa membayar tagihan kartu kredit. Dan ketika saya buka notifikasi tersebut, saya bertambah shock karena di situ tertulis kartu kredit saya diblokir. Akhirnya saya segera masuk ke menu riwayat transaksi untuk melihat transaksi yang sudah saya lakukan. Dan di situ saya menemukan bukti bahwa pada tanggal 30 November bulan lalu saya sudah membayar semua tagihan kartu kredit saya sebesar 3.500.000 kurang sedikit. Sebagai informasi saja, limit yang saya dapat dari kartu kredit Genius adalah 3.500.000. Jadi, jika saya dituduh mempunyai hutang 100 lebih, itu tidak mungkin karena limitnya sudah saya pakai semua, yakni sebesar 3.500.000 dan sudah saya bayar pada tanggal 30 November. Karena saya merasa diperlakukan seperti seorang kriminal dengan tuduhan mangkrak alias mangkir dalam membayar hutang, saya langsung menghubungi CS Genius melalui fitur chatting. Di situ saya menulis pesan, "Ini kok saya punya tunggakan tagihan, gimana ceritanya?" Lalu CS meminta diinfokan tunggakan tagihan apa. Kemudian saya kirimkan screenshot keterangan kartu kredit diblokir dan bukti pembayaran saya. Saya juga meminta kartu kredit saya ditutup saja jika caranya begini. Kemudian CS meminta maaf dan ingin melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan dia balas bahwa tagihan tersebut adalah tagihan bulan Desember. Kemudian saya bilang tagihan bulan Desember saya 2 juta lebih. Lalu si CS masih ngeles bahwa tagihan tersebut adalah tagihan minimum. Lalu saya jawab, kenapa kartu saya diblokir? Dan CS menyarankan saya mengecek bil tagihan secara berkala. Tapi saya sudah terlanjur sakit hati karena diperlakukan layaknya seorang kriminal dan langsung divonis dengan memblokir kartu kredit saya. Karena saya sudah punya 4 kartu kredit dan selalu bayar tagihan di awal tanggal cetak tagihan. Dan baru kali ini saya diperlakukan layaknya seorang kriminal oleh kartu kredit Genius yang memang baru saya miliki sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah saya mengeluarkan semua unek-unek saya, kemudian saya akhiri chat dengan CS Genius. Lalu sekitar 1 jam kemudian saya mendapat email dari Genius. Email tersebut berisi billing tagihan saya yang sebenarnya. Kemudian saya kembali ke aplikasi Genius untuk mengecek status di halaman kartu kredit, apakah sudah ada perubahan atau belum. Dan ternyata sudah ada perubahan. Tapi saya masih penasaran apakah kartu kredit saya masih dalam keadaan keblokir. Jadi saya mencoba untuk melakukan transaksi dengan kartu kredit Genius karena limit saya masih 760.000.
Jadi seharusnya masih bisa untuk melakukan transaksi meskipun saya belum membayar tagihan sebesar 2.700.000. Singkat cerita, saya melakukan transaksi di online shop yakni Shopee dengan membeli suatu barang dan ternyata kartu kredit saya masih keblokir karena gagal untuk melakukan transaksi pembelian. Di situ ada notifikasi, maaf, kami tidak bisa mengkonfirmasi pembayaranmu dari bank. Sebagai informasi bahwa di menu pembayaran kartu kredit Genius itu terdapat dua pilihan, yaitu pembayaran minimum atau pembayaran penuh. Dan saya selalu memilih menu pembayaran penuh. Jadi tidak mungkin kalau saya salah ketik nominal angka tagihan. Karena jika salah satu menu itu diklik, otomatis nominal atau jumlah tagihan akan tertulis secara otomatis. Berbeda jika kita ketik secara manual, misalnya 2.500.000 atau berapa, itu kan ada kemungkinan kurang. Mungkin ekornya yang 550 itu kan bisa kemungkinan kurang. Tapi kan ini sudah ada menu otomatisnya, yakni tagihan minimum atau bayar penuh. Jadi kalau saya sampai kurang bayar tagihan, itu saya nggak mungkin karena saya selalu pilih bayar penuh. Makanya saya shock dan sakit hati ketika dapat tuduhan bahwa saya mangkrak membayar hutang. Lagi pula jika saya membayar minimum, itu kan bukan suatu pelanggaran atau tindak kriminal, di mana itu adalah fasilitas kartu kredit itu sendiri. Kita bisa membayar minimum dari total tagihan yang kita miliki dalam satu bulan tersebut. Misal tagihan saya bulan ini adalah 2.700.000. Saya bisa atau saya boleh membayar dengan minimum pembayaran 136, tapi dengan konsekuensi sisa tagihannya akan kena bunga di bulan berikutnya. Dan itu bukan merupakan pelanggaran atau tindak kriminal hingga kartu kredit nasabah harus diblokir, melainkan fasilitas resmi atau legal yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemegang kartu kreditnya. Soalnya banyak juga di luar sana beredar cerita bahwa seseorang yang lancar membayar kredit tapi kok punya slip OJK yang buruk. Ternyata ada beberapa oknum yang menyelewengkan uang pembayaran dari nasabahnya, sehingga nasabah tersebut dianggap nunggak bayar hutang dan berpengaruh pada skor slip OJK. Demikianlah cerita saya mengenai balada kartu kredit Genius. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua supaya lebih berhati-hati. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Financial Freedom.